Bri, cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang krisis iklim dan kesehatan. Next, Mas Febri. Bri. Dedet yo. Di sini kami ada 13 orang. Terdiri dari Muhammad Raihan, Citra, Febri, Vika, Farhat, Sheila, Rizal, Handai, Dedi, Fernandika, Afifatullah, dan Mahmudi. Di sini saya ingin menjelaskan hubungan perubahan iklim dan kesehatan. Perubahan iklim itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan dan kompleks dengan kesehatan manusia melalui jalur dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung terjadi akibat peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim seperti gelombang panas, banjir, badai, dan kekeringan yang dapat menyebabkan cedera, kematian, serta gangguan kesehatan akut. Nah, kebijakan terkini terkait krisis iklim dan kesehatan dalam skala global, WHO sendiri secara konsisten menempatkan perubahan iklim sebagai prioritas utama agenda kesehatan internasional. WHO memperkirakan bahwa antara tahun 2030 hingga 2050 perubahan iklim dapat menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahunnya akibat malnutrisi, malaria, diare, dan stres panas jika tidak dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi yang memadai. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dedi. Data epidemiologi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Dalam skala global, perubahan iklim telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan populasi dunia. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa periode 2030 hingga 2050, perubahan iklim akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan setiap tahun, terutama akibat peningkatan kasus malnutrisi, malaria, diare, dan stres panas. Next, Bang. Siapa nih? Selanjutnya ada sintesis tinjauan pustaka. Berdasarkan kajian teori kebijakan data epidemiologi dapat disimpulkan akan determinan kesehatan yang signifikan dan multidimensional. Dampaknya itu ada yang meningkatkan risiko penyakit, tekanan terhadap sistem kesehatan, serta ketimpaan kesehatan yang semakin lebar. Next. Next, Bang. Next. Mas Febri. Next. Oke, selanjutnya ada deskripsi waktu, tempat, peserta, dan narasi proses diskusi FGD krisis iklim dan kesehatan masyarakat. FGD dan presentasi kelompok dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas kampus saat kegiatan perkuliahan. Peserta merupakan mahasiswa dalam satu kelompok diskusi yang seluruh anggotanya terlibat aktif sebagai penyaji materi dan peserta diskusi. Diskusi diawali dengan pemaparan konsep krisis iklim dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian berkembang melalui pertukaran pendapat selama FGD, muncul perbedaan sudut pandang terkait urgensi krisis iklim terhadap kesehatan. Diskusi mencakup isu peningkatan penyakit menular dan tidak menular, dampak kenaikan suhu global terhadap kelompok rentan, resiko zoonosis, ketahanan pangan, serta tantangan sistem kesehatan. Diskusi berlangsung dinamis dan partisipatif hingga mencapai kesepahaman bersama. Next, Rehan. Selanjutnya, kesimpulan proses diskusi, FGD menunjukkan bahwa pada awalnya terdapat perbedaan pandangan mengenai dampak krisis iklim terhadap kesehatan masyarakat. Namun, melalui diskusi terbuka dan pertukaran argumen, peserta mencapai kesepakatan bahwa krisis iklim merupakan ancaman nyata dan jangka panjang bagi kesehatan. Penanganan krisis iklim memerlukan penguatan sistem kesehatan,
fokus pada kelompok rentan, serta kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat sebagai upaya pencegahan dan adaptasi. Krisis iklim sebagai resiko kesehatan, health risk perspektif, hasil FGD menunjukkan bahwa krisis iklim tidak lagi dipandang sekedar sebagai persoalan lingkungan, tetapi sebagai faktor yang memperbesar berbagai risiko kesehatan yang sudah ada. Perubahan iklim meningkatkan ancaman seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan, sekaligus memperluas kelompok masyarakat yang terpapar dan memperparah kerentanan kelompok rentan. Oleh karena itu, krisis iklim perlu diposisikan sebagai bagian dari penilaian risiko kesehatan masyarakat, bukan sebagai isu yang terpisah. Gila. Tukang parkir. Next, Bang. Selanjutnya terhadap sistem kesehatan, health system strength. Diskusi FGD menunjukkan bahwa sistem kesehatan saat ini masih cenderung berfokus pada penanganan kuratif dan reaktif. Sementara itu, dampak krisis iklim menuntut sistem kesehatan yang lebih preventif, adaptif, dan tangguh. Layanan kesehatan primer memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim melalui penguatan surveillance berbasis iklim, kesiapsiagaan bencana, serta edukasi kesehatan lingkungan. Kondisi ini menegaskan perlunya transformasi sistem kesehatan secara menyeluruh. Selanjutnya, keadilan sosial dan kelompok rentan. FGD menegaskan bahwa dampak krisis iklim tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok dengan kondisi sosial ekonomi rendah, balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis memiliki kemampuan adaptasi yang lebih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa krisis iklim merupakan isu keadilan kesehatan, di mana kebijakan dan intervensi kesehatan berbasis iklim harus mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, tidak hanya aspek medis. Next. Selanjutnya, pembiayaan kesehatan dan beban ekonomi atau health financing. Jadi diskusi ini juga mengungkapkan kekhawatiran terkait meningkatnya beban pembiayaan kesehatan akibat krisis iklim, peningkatan kejadian penyakit, bencana yang berulang, serta gangguan ketahanan pangan berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan dan menekan anggaran kesehatan. Dalam konteks ini, peserta FGD sepakat bahwa investasi pangan dan iklim jauh lebih efisien dibandingkan dengan penanganan dampak kesehatan di tahap hilir. Selanjutnya, pendekatan lintas sektor dan One Health. Hasil FGD selaras dengan pendekatan One Health yang menekankan ketertarikan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Peningkatan risiko penyakit zoonosis akibat perubahan iklim menunjukkan bahwa sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor lingkungan, pertanian, energi, dan tata kota, agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada asistensis keseluruhan. Secara keseluruhan, FGD memperkuat pemahaman bahwa krisis iklim meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, menekan kapasitas sistem kesehatan, memperbesar ketimpangan sosial, serta meningkatkan beban pembiayaan kesehatan.
Kondisi ini menuntut perubahan pendekatan dalam perencanaan kesehatan masyarakat dari yang bersifat reaktif menjadi preventif dan kolaboratif lintas sektor. Dengan demikian, krisis iklim perlu diposisikan sebagai isu utama dalam membangun dan kebijakan kesehatan masyarakat. Penutup. Berdasarkan hasil kajian dan FGD, krisis iklim berperan sebagai risk multiplier yang meningkatkan risiko kesehatan masyarakat dan menekan sistem kesehatan masyarakat. Perubahan iklim memperburuk kejadian penyakit, determinan sosial kesehatan, serta badan ekonomi dan pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, diperlakukan pendekatan komprehensif melalui penguatan layanan kesehatan primer, surveillance berbasis iklim, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan One Health. Integrasi isu iklim dalam perencanaan dan kebijakan kesehatan menjadi langkah sangat penting untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkeadilan. Det, baca daftar pustakanya, Det. Iya, ini daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yuk, ini istirahat.